Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, Bapak Adnan Arafani MED Cons. Di sini kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi mengenai keprofesionalan BK serta keterkaitan dan kerjasama antara pendidik terkait pelayanan BK. Yang dimana anggota dari kelompok 13 ini yaitu saya sendiri, Adelvina Susiana Kapalenta dengan NIM 230333104 sebagai moderator bersama rekan saya. Nurul Syafni dengan NIM 210757179. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai keprofesionalan BK. Keprofesionalan BK merupakan suatu kondisi di mana guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai standar profesi sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, etis, dan bertanggung jawab dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Baiklah, selanjutnya yaitu ada peranan dan kerjasama personil sekolah dalam pelayanan BK di sekolah. Yang pertama, peranan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Yang pertama yaitu ada peranan kepala sekolah. Sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan seluruh program sekolah, khususnya program layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang dipimpinnya. Sebagai supervisor, kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan program-program penilaian, penelitian, dan perbaikan atau peningkatan layanan bimbingan dan konseling. Ia membantu mengembangkan kebijakan dan prosedur-prosedur bagi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolahnya. Next. Jadi, secara garis besarnya, menurut Praitno tahun 2004, merinci peran tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling yaitu yang pertama mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan yang berlangsung di sekolah, sehingga pelaksanaan pengajaran, latihan, dan bimbingan dan konseling merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis, dan dinamis. Selanjutnya yaitu menyediakan prasarana, tenaga, dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. Selanjutnya, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program penilaian dan upaya tidak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya, memfasilitasi guru pembimbing atau konselor untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui berbagai kegiatan pengembangan profesi. Selanjutnya, menyediakan fasilitas, kesempatan, dan dukungan dalam kegiatan kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah di bidang BK. Next. Selanjutnya yaitu wakil kepala sekolah. Nah, wakil kepala sekolah ini merupakan sebagai pembantu kepala sekolah. Membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada semua personil sekolah. Yang kedua yaitu melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah, terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap minimal 75 siswa bagi wakil kepala sekolah yang berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling.
Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nurul Syafni. Kepada Nurul Syafni dipersilakan. Selanjutnya, koordinator bimbingan dan konseling bertugas mengkoordinir bimbingan dan konseling dalam ada beberapa eh, hal. Yang pertama, memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada segenap warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang kedua, menyusun program kegiatan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, melaksanakan program bimbingan dan konseling. Yang keempat, mengadministrasikan program kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kelima, menilai hasil pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keenam, menganalisis hasil penilaian eh, penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, memberikan tindak lanjut terhadap analisis penilaian bimbingan dan konseling. Yang B, mengusulkan kepada kepala sekolah mengusahakan bagi terpenuhnya tenaga, prasarana, dan sarana alat dan perlengkapan pelayanan bimbingan dan konseling. C, mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah. Selanjutnya, yang ketiga, guru pembimbing atau BK konselor. Guru pembimbing BK atau konselor sebagai pelaksana utama tenaga inti dan ahli guru pembimbing bertugas bagi berikut. A. Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. B. Merencanakan program bimbingan dan konseling. C. Melaksanakan segenap program satuan layanan bimbingan dan konseling. D. Melaksanakan segenap program satuan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. E. Menilai program dan hasil pelaksanaan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan konseling. F. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. G. Mengadministrasikan kegiatan satuan pada layanan dan kegiatan pendukung bimbingan yang dilaksanakannya. Terakhir, mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan dalam pelayanan bimbingan konseling secara menyeluruh kepada koordinator BK serta kepala sekolah. Selanjutnya, peranan guru mata pelajaran dan guru praktek. Implementasi peranan guru mata pelajaran dan guru praktek antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang kedua, membantu guru pembimbing atau konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling, serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut. Yang ketiga, mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling eh, bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau konselor. Selanjutnya, yang kelima ada peranan wali kelas. Wali kelas sebagai pengelola kelas tertentu dalam pelayanan bimbingan dan konseling mempunyai peranan. A. Membantu guru pembimbing melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Membantu guru mata pelajaran melaksanakan peranannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. C. Membantu memberikan dan kemudahan bagi siswa khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti menjalani kegiatan bimbingan dan konseling. D. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling seperti konferensi kasus. E. Mengalih tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Yang keenam, peranan pengawasan bimbingan dan konseling. Secara organisatoris, pengawasan melekat dilaksanakan oleh kepala sekolah dan wakilnya. Namun, secara fungsional, pengawasan di luar dilakukan oleh pengawas sekolah. Melalui kedua macam pengawasan ini diharapkan dapat mendorong dan mengangkat guru-guru pembimbing tersebut selalu meningkatkan wawasan dan kemampuan fungsional profesi keahliannya, khususnya dalam bidang BK. Kemudian pengawasan sekolah dimaksud mempunyai bidang pengawasan ada beberapa hal. Yang pertama ada bidang pengawasan TK atau Radatul Atfal. Yang kedua ada bidang pengawasan rumpun mata pelajaran. Yang ketiga bidang pengawasan pendidikan luar sekolah. Yang keempat bidang pengawasan BK. Kemudian kegiatan pengawasan BK di sekolah ialah menyelenggarakan pengawasan dengan tugas pokok mengadakan penilaian dan pembinaan melalui arahan, bimbingan, contoh dan saran kepada guru pembimbing atau guru kelas dan tenaga lain dalam bidang sekolah. Kemudian yang terakhir, kerjasama guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru pembimbing. Dalam kegiatan belajar mengajar sangat diperlukan adanya kerjasama antara guru dan guru pembimbing demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan tugas pokok guru dalam proses belajar mengajar tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bimbingan. Sebaliknya, kegiatan bimbingan di sekolah perlu dukungan atau bantuan dari guru. Dukungan atau bantuan tersebut terutama dari guru mata pelajaran dan wali kelas. Selain itu,
perlunya kerjasama. Selain itu, perlunya kerjasama antara guru dengan guru pembimbing dikarenakan setiap komponen tersebut saling memiliki keterbatasan dalam membimbing dan memberikan pelayanan BK. Di dalam menangani kasus-kasus tertentu, guru pembimbing perlu menghadirkan guru atau pihak-pihak terkait guna membicarakan pembahasan masalah yang dihadapi siswa. Kegiatan semacam ini disebut dengan konferensi kasus atau case conference. Sebaliknya, bila guru menemui masalah di luar batas kewenangan, guru dapat mengalihkan tangan masalah siswa tersebut kepada pembimbing. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baiklah, adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari materi ini yaitu keberhasilan layanan bimbingan dan konseling di sekolah sangat bergantung pada peran serta kerjasama seluruh personil sekolah, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator BK, guru pembimbing, guru mata pelajaran, hingga wali kelas yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang penting, serta saling melengkapi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, mendukung perkembangan siswa, dan membantu penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi peserta didik secara efektif. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangannya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.